Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah pengembangan media bimbingan dan konseling kali ini, dosen pengampu saya adalah Pak Derajat Edi Kurniawan MPD. Kali ini kelompok kami dari kelompok 1 ada saya, Dede Saputra, adalah Fani Safira, Yosa Nugroho Jati, dan Mbak Dita. Kali ini kita akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu klasifikasi media dalam bimbingan dan konseling. Ada media grafis, media bahan cetak, media gambar diam, dan serta proyeksi diam. Saya Yosa Nugroho Jati, NIM 1814842000012. Saya di sini akan menjelaskan tentang media bimbingan konseling. Media sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan pengiriman pesan kepada penerima pesan, sehingga dapat merangsang filteran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar berlangsung dengan efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Nur Salim tahun 2015, media bimbingan dan konseling adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan bimbingan dan konseling yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa atau konseli untuk memahami diri, mengambil keputusan, serta memecahkan masalah yang dihadapi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang media grafis. Media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan simbol atau gambar. Yang termasuk media grafis antara lain yang pertama adalah grafik. Grafik yaitu penyajian data berangka melalui perpaduan antara angka, garis, dan simbol. Yang kedua ada diagram, yaitu gambaran yang sederhana yang dirancang untuk memperlihatkan hubungan timbal balik yang biasanya disajikan melalui garis-garis simbol. Yang ketiga ada bagan, yaitu perpaduan sajian kata-kata, garis, dan simbol yang merupakan ringkasan atau proses perkembangan atau hubungan-hubungan penting. Yang keempat ada sketsa. Sketsa yaitu gambar yang sederhana atau draft kasar yang melukiskan bagian-bagian pokok dari suatu bentuk gambar. Yang kelima ada poster, yaitu sajian kombinasi visual yang jelas, menyolok, dan menarik dengan maksud untuk menarik perhatian orang yang lewat. Yang keenam ada papan, yaitu papan tulis biasa. Gambar-gambar atau tulisan-tulisan biasanya langsung ditempel dengan menggunakan lem atau alat penempel lainnya. Media grafis memiliki kelebihan dan memiliki kelemahan. Yang pertama, saya akan menyebutkan kelebihan dari media grafis. Yang pertama adalah dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disajikan. Yang kedua, dapat dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik perhatian siswa. Yang ketiga, pembuatannya mudah dan harganya murah. Yang selanjutnya saya akan menyebutkan tentang kelemahan media grafis. Yang pertama, membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya, terutama untuk grafis yang lebih kompleks. Yang kedua, penyajian pesan hanya berupa unsur visual. Saya Akila Fani Safira, NPM 18144200004. Di sini saya akan menjelaskan tentang media bahan cetak. Media bahan cetak adalah media visual yang pembuatannya melalui proses pencetakan atau printing atau offsite. Media bahan cetak ini menyajikan pesannya melalui huruf dan gambar-gambar yang diilustrasikan untuk lebih memperjelas pesan atau informasi-informasi yang akan disajikan. Nah, di dalam media bahan cetak ini ada dua jenis. Yang pertama ada buku teks. Buku teks yaitu buku yang membahas cara memecahkan masalah atau cara mengembangkan diri. Dalam bimbingan dan konseling, buku teks ini biasanya berupa bibliokonseling. Bibliokonseling itu yaitu sebuah teknik yang menggunakan buku teks sebagai media untuk menyelesaikan masalah yang dialami konseli. Yang kedua ada modul. Modul yaitu suatu paket program yang disusun dalam bentuk satuan tertentu dan didesain sedemikian rupa guna memperlancar pelaksanaan layanan informasi dan bimbingan klasikal.
Dalam bimbingan dan konseling, modul seperti ini biasanya sering digunakan dalam modul bimbingan karir, modul bimbingan belajar, dan sebagainya. Di dalam media bahan cetak ini juga terdapat kelebihan dan kelemahannya. Untuk kelebihan media cetak ini, yang pertama dapat menyajikan pesan atau informasi dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, dapat mempercepat pemecahan masalah siswa. Yang ketiga, pesan atau informasi dapat dipelajari oleh siswa sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kecepatan masing-masing. Yang keempat, dapat dipelajari kapan saja dan di mana saja karena mudah dibawa. Yang kelima, akan lebih menarik apabila dilengkapi dengan gambar dan warna. Yang keenam, perbaikan atau revisi mudah dilakukan. Nah, untuk kelemahan media bahan cetak ini, yang pertama, proses pembuatannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, bahan cetak yang tebal mungkin dapat membosankan dan mematikan minat siswa yang membacanya. Yang ketiga, apabila jilid dan kertasnya jelek, bahan cetak akan mudah rusak dan sobek. Selanjutnya ada media gambar diam. Media gambar diam adalah media visual yang berupa gambar yang dihasilkan melalui proses fotografi. Jenis media gambar ini yaitu foto. Media gambar ini dapat digunakan untuk berbagai macam layanan bimbingan dan konseling. Misalnya, untuk menjelaskan tentang macam-macam pelanggaran yang sering dilakukan oleh siswa, untuk menjelaskan prestasi yang diraih oleh siswa, untuk menjelaskan tentang kegiatan pengembangan diri siswa, untuk MOS, untuk kegiatan ekstrakurikuler, dan sebagainya. Nah, di dalam media gambar ini juga terdapat kelebihan dan kelemahannya. Untuk kelebihan gambar diam, yang pertama, dibandingkan dengan grafis, media foto ini lebih konkret. Yang kedua, dapat menunjukkan perbandingan yang tepat dari objek yang sebenarnya. Yang ketiga, pembuatannya mudah dan harganya juga murah. Untuk kelemahannya media gambar ini, yang pertama, biasanya ukurannya terbatas, sehingga kurang efektif untuk pembelajaran kelompok besar. Yang kedua, perbandingan yang kurang tepat dari suatu objek akan menimbulkan kesalahan persepsi. Kenalkan, nama saya Didi Saputra. Giliran saya untuk mempresentasikan tentang proyeksi diam. Apa itu proyeksi diam? Seperti yang kita pahami bersama-sama, proyeksi diam berarti adalah penampilan materi dengan objek diam. Media proyeksi dalam diam adalah media visual yang diproyeksikan atau media yang memproyeksikan pesan di mana hasil proyeksinya tidak bergerak atau memiliki sedikit sekali unsur gerakan. Jenis media ini diantaranya adalah OHP atau OHT, slide, dan film strip. Nah, kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang OHP atau OHT yang kepanjangannya adalah overhead transparency dan overhead projector. Nah, OHP OHT ini sebenarnya sama saja. Overhead transparency itu adalah sebuah caranya, sebuah sistemnya, dan OHP overhead projector adalah alatnya yang digunakan untuk melakukan pengajaran dalam proyeksi diam ini. Proyeksi OHP atau overhead transparency ini seperti proyektor. Dia menembuskan cahaya untuk ditampilkan ke dalam proyeksi di dalam kelas. Nah, proyeksi OHT ini menggunakan media tulis yang tembus pandang seperti mika atau plastik. Jadi kita bisa menyusun materinya, mencetak materi di dalam media yang transparan. Kita tulis atau bisa kita mungkin udah ada foto dengan list atau fotokopi, tapi dengan medianya itu media yang transparan. Jadi nanti seperti mesinnya itu seperti di sini, yang di bawah itu ada seperti kayak mesin fotokopi, itu digunakan untuk memberikan cahaya dari mesinnya itu untuk ditembuskan kepada proyeksi. Misalkan ini kertas, ini misalkan ini plastiknya, ini udah ada tulisannya, terus ada cahaya dari bawah. Nah, ini cahayanya ini otomatis akan nembus dari kertas. Yang tidak tertembus adalah tulisan-tulisannya. Nanti di atasnya itu ada kepalanya
yaitu untuk memantulkan cahaya dari dari alat yang di bawah ini untuk ditampilkan di depan kelas misalnya seperti itu. Nah, OHT atau OHP ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antaranya nomor 1, dapat digunakan untuk menyiapkan pesan atau dalam ukuran ruang kelas, jadi ukurannya itu bisa dipaskan dalam ruang kelas. Yang kedua, menarik karena memungkinkan pengajaran yang kreatif. Dan nomor 3, tetap tatap muka dengan siswa akan selalu terjaga karena untuk menarik minat siswa, jadi untuk bisa tetap fokus kepada apa yang diterangkan oleh guru. Nah, tidak apa-apa, mungkin bagi teman-teman mungkin belum ada yang mengetahuinya karena alat ini digunakan sudah sedikit jadul lah dari zaman dulu. Mungkin kalau dari bapak-bapak dosen sudah tidak asing lagi untuk generasi yang kuliah di tahun 90-an. Untuk saat ini sudah kalah saing dengan proyektor yang kita gunakan di kelas, tapi nggak apa-apa, kita akan tetap membahasnya. Mungkin teman-teman nanti akan ditempatkan di tempat-tempat yang terpencil yang belum ada proyektor, yang masih menggunakan OHT atau OHP. Walaupun mungkin 90% di Indonesia sudah tidak digunakan lagi. Itu tadi kekurangan OHT dan OHP. Kelebihan OHP, kekurangannya adalah memerlukan perencanaan yang matang untuk membuat materinya karena harus dicetak dalam media tembus pandang. Nah, ini harus direncanakan matang-matang apa yang harus disampaikan, karena kalau misalkan kita membuat materi itu juga sedikit susah karena kita harus mencetaknya dalam media transparan seperti mika atau kertas atau plastik tadi. Yang kedua, urutannya mudah kacau karena lab. Jadi OHT OHP ini karena dari sinarnya yang panas mungkin yang mengakibatkan si mika atau plastik yang digunakan untuk media tulis kita, untuk media bahan materi kita tadi mungkin cepat panas untuk meleleh. Terus yang kedua ada media opaque proyektor. Ini sama seperti media OHT OHP tadi, tapi opaque proyektor ini dia menggunakan materi, menggunakan bahan yang untuk diajarkan, bukan dari objek yang tembus pandang. Tapi dengan misalkan kertas seperti biasa ini bisa kita tampilkan di proyeksinya. Nah, itu tadi untuk kekurangan dan kelebihannya hampir sama. Cuman media ini lebih menggunakan daya yang besar. Misalkan untuk sekali operasinya aja dayanya listriknya itu konsumsinya sekitar 100 watt, itu udah 1000 watt. Maaf 1000 watt. 1000 watt itu kalau di laundryan udah bisa mengeringkan baju. Sekarang panas sekali dan listriknya konsumsinya pasti juga dayanya sangat besar. Media opaque proyektor ini sama seperti yang saya terangkan tadi dengan OHP OHT, cuman dia tidak menggunakan media yang tembus pandang, menggunakan kertas biasa. Seperti ini juga bisa menggunakan koran, majalah dan lain-lain. Jadi lebih simpel lah untuk mencari materinya. Tidak harus mencetaknya dalam objek yang transparan, karena kita juga sulit untuk mencetaknya secara besar lah, secara banyak. Nah, itu tadi presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Mbak Dita. Baik, di sini saya akan mencoba menyampaikan tentang media slide, kelemahan, kelebihan, dan film script. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Pak Derajat dan teman-teman semuanya. Di dalam pembuatan video ini mungkin nggak tahu ini ya ada gambar apa, ada gambarnya saya atau tidak, saya nggak tahu. Karena di dalam proses pembuatan video ini tidak ada orang normal atau orang awas yang membantu saya untuk memvideokan saya begitu. Baik, di sini saya akan mencoba menyampaikan tentang media slide.
Media slide merupakan media visual yang dapat diproyeksikan dengan alat yang dikenal dengan proyektor slide. Kemudian saya akan mencoba menyampaikan tentang kelebihan media slide. Yang pertama, membantu menimbulkan pengertian dan ingatan yang kuat. Pesan yang disampaikan dapat dipadukan dengan unsur suara. Yang nomor 2, merangsang minat dan perhatian siswa dengan warna dan gambar yang konkret. Kemudian yang nomor 3, program slide mudah direvisi sesuai dengan kebutuhan kita, karena filmnya bisa terpisah-pisah. Terus yang keempat, penyimpanannya mudah karena ukurannya yang kecil. Kemudian kelemahan media slide, yang pertama dalam pembuatan media slide ini memerlukan ruangan yang gelap untuk memproyeksikannya. Yang kedua, pembuatan ini memerlukan waktu yang cukup lama jika durasi yang diperlukan itu, durasi pembuatannya itu panjang. Kemudian yang ketiga, dalam pembuatan ini memerlukan biaya yang cukup besar. Terus yang keempat, hanya dapat menyajikan gambar diam yang geraknya terbatas walaupun dengan menggunakan sebuah proyektor. Terus yang selanjutnya yaitu media film script. Media film script merupakan media visual yang diproyeksikan seperti film slide, hanya saja terdiri dari beberapa film yang merupakan satu kesatuan ujung yang satu dan yang lain saling berkaitan. Kesimpulan materi kami kali ini yaitu media bimbingan dan konseling adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan bimbingan dan konseling yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa atau konseli untuk memahami diri, mengambil keputusan, serta memecahkan masalah yang dihadapi. Adapun klasifikasi media bimbingan dan konseling yang dibahas kali ini terdiri dari kelompok media grafis, bahan cetak, gambar diam, serta proyeksi diam. Terima kasih, sekian materi yang dapat kami sampaikan hari ini. Apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.